Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aksal Syah SEMAK dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini kami akan berdiskusi tentang sejarah dan prinsip umum akuntansi syariah. Saya Salsabila selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama saya sendiri Salsabila, dan di samping saya ada Cindy Almira, dan kemudian yang ketiga ada Arjul. Baik, demi mempersingkat waktu langsung saja saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk melakukan presentasi. Baik, terima kasih kepada moderator untuk memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam bisnis karena semua keputusan bisnis didasarkan pada informasi yang diperoleh dari akuntansi. Dalam setiap tahapan pengambilan keputusan kebersadaan informasi memang paling penting, mulai dari penemuan masalah hingga pengetahuan pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan. Jika proses ini terkait dengan operasi perusahaan, informasi akuntansi ini akan diperlukan. Informasi akuntansi tidak hanya berguna bagi pemilik perusahaan, tetapi juga menjadi sumber informasi utama bagi manajer untuk mengelola perusahaan dan memberikan informasi bagi investor untuk memilih investasi. Secara etimologi, kata akuntansi bersaing dari bahasa Inggris yaitu accounting. Dalam bahasa Arabnya disebut muhasabah yang berasal dari kata hasibah yang artinya menimbang, memperhitungkan, mengalkulasi dan menuliskan. Ini berarti menghitung dengan tetap atau akurat yang harus dicatat dalam beberapa buku. Kata hisab sering ditemukan dalam Al-Quran yang memiliki arti hampir sama, yaitu diakhiri dengan jumlah atau angka. Jumlah kata dalam ayat-ayat ini menunjukkan angka atau penghitungan yang ketat, akurat, teliti, dan bertanggung jawab. Seperti disebutkan di atas, akuntansi adalah sistem yang mengubah transaksi menjadi informasi keuangan. Selain itu, transaksi Islam adalah transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah yang ditangani dalam transaksi syariah dilakukan sesuai dengan hukum syariah, yaitu menurut hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Sejarah lahirnya akuntansi syariah. Akuntansi pada dasarnya adalah media pencatatan sekaligus penghitungan aktivitas ekonomi, termasuk ragam transaksinya sampai menjadi laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan demikian, antara mencatat dan menghitung dapat dianggap berkaitan antara makna account, meus, assess, evaluate, dan bahkan kompute. Manusia eksis di dunia sejak lahir. Ikatannya secara tidak langsung berkaitan dengan aktivitas ekonomi, konsumsi, dan produksi. Perkembangan
Akuntansi sebagai salah satu cabang ilmu sosial telah mengalami persaraan nilai yang sangat mendasar dan berarti, terutama mengenai kerangka teori yang mendasari tuntutan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karim menemukan bahwa selama ini yang digunakan sebagai dasar konstruksi teori akuntansi lahir dari konteks budaya dan ideologi. Demikian halnya dengan konstruksi akuntansi konvensional menjadi akuntansi Islam atau syariah yang lahir dari nilai-nilai budaya masyarakat dan ajaran syariah Islam dan yang diperhatikan dalam kehidupan sosial ekonomi. Akuntansi syariah dapat dipandang sebagai konstruksi sosial masyarakat Islam guna menerapkan ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi. Akuntansi syariah merupakan sistem dari sistem ekonomi keuangan Islam digunakan sebagai instrumen pendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam ranah akuntansi. Fungsi utamanya adalah alat manajemen yang menyediakan informasi kepada pihak internal dan eksternal organisasi. Sekian, saya kembalikan moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari materi pertama. Selanjutnya materi kedua akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu saya sendiri. Langsung saya akan memaparkan materi kedua, yaitu perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Jadi yang pertama, perbedaan dari segi pengertian. Pengertian akuntansi keuangan menurut Islam lebih mengarah pada pembukuan, pendataan, kerja dan usaha, serta perhitungan dan perdebatan atau tanya jawab berdasarkan syarat-syarat yang telah disepakati. Selanjutnya, penentuan imbalan yang meliputi semua tindakan dan pekerjaan baik yang berhubungan dengan keduniaan maupun keakhiratan. Oleh sebab itu, muhasabah dalam Islam memiliki dua arti, yaitu perhitungan dan pembukuan keuangan. Adapun arti akuntansi yang berkembang dalam konsep positif atau konvensional adalah sekitar pengumpulan dan pembukuan, penelitian tentang keterangan-keterangan dari berbagai macam aktivitas. Yang kedua, perbedaan dari segi tujuan. Di antara tujuan terpenting dari akuntansi keuangan dalam Islam adalah menjaga harta yang merupakan hujah atau bukti ketika terjadi perselisihan, membantu mengarahkan kebijaksanaan, memerinci hasil usaha untuk perhitungan zakat, penentuan hak mitra bisnis, dan membantu dalam menetapkan imbalan dan hukuman serta penilaian evaluasi kerja dan motivasi. Sementara tujuan akuntansi keuangan konvensional diantaranya untuk menjelaskan utang dan piutang, untung dan rugi, sentral moneter, dan membantu dalam mengambil ketetapan manajemen. Dengan demikian, terdapat persamaan dalam beberapa tujuannya. Hal ini menunjukkan keutamaan Islam yang lebih dahulu meletakkan dasar-dasar pokok akuntansi. Akan tetapi, akuntansi syariah lebih difokuskan untuk membantu individu-individu dalam mengaudit transaksi-transaksinya dan untuk membantu kelompok masyarakat untuk melakukan muhasabah yang ditangani oleh seorang hakim. Bahkan, akuntansi dapat membantu dalam laporan dakwah pada kebaikan, seperti amar ma'ruf nahi munkar. Semua itu tidak terdapat dalam akuntansi konvensional. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada perbedaan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Selanjutnya yaitu perkembangan awal akuntansi syariah. Secara filosofis, akuntansi syariah didasarkan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan manusia, baik material maupun non-material, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini mengandung pengertian bahwa manusia diberi ilmu pengetahuan untuk berperilaku yang benar dan baik, atau menyejahterakan dunia dan kehidupan setelah dunia fana. Perilaku manusia harus terbina agar dampak yang dihasilkannya
memberikan banyak manfaat dan menghindari kemudaratan. Manusia yang berjalan di muka bumi tanpa petunjuk dari Sang Pencipta alam semesta cenderung trial error dan sangat bisa menemukan kegagalan. Perjalanan ilmu pengetahuan ekonomi kapitalis, khususnya akuntansi, telah berkembang pesat dan tersesat. Tersesatnya adalah ilmu pengetahuan ekonomi dan akuntansi telah melahirkan suatu karya laporan keuangan yang menyesatkan pemakai laporan keuangan karena laporan keuangan yang dihasilkan memiliki nilai self-interest sehingga kepentingan stakeholders terabaikan. Akibatnya, laporan tidak mencerminkan informasi yang sebenarnya sehingga keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan ikut salah. Masa yang sudah tua dan zaman yang sudah besar atau maju seperti sekarang ini terlalu membuang waktu apabila kegiatan yang manusia lakukan termasuk berakuntansi mengikuti insting semata karena pada kenyataannya ada nilai-nilai atau petunjuk yang layak dan patut untuk diperhatikan agar segala kegiatan yang dilakukan menjadi benar dan baik. Tujuan kesejahteraan manusia seutuhnya menjadi niscaya karena petunjuk itu berasal dari Sang Pencipta jagat alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kebangkitan baru dalam akuntansi syariah. Kebangkitan Islam baru telah menjangkau bidang muamalah secara umum dan bidang-bidang finansial serta lembaga-lembaga keuangan secara khusus. Sekelompok pakar akuntansi Muslim telah mengadakan riset dan studi-studi ilmiah tentang akuntansi menurut Islam. Perhatian mereka lebih terkonsentrasi pada beberapa bidang, yaitu bidang riset, pembukuan, seminar atau konferensi, pengajaran di lembaga-lembaga keilmuan dan perguruan tinggi, serta aspek implementasi pragmatis. Berikut ini adalah sebagian dari usaha awal di masing-masing bidang, yaitu yang pertama, kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang riset. Maksudnya, telah terkumpul beberapa tesis magister serta disertai doktor dalam konsep akuntansi yang telah dimulai sejak tahun 1950 dan masih berlanjut sampai sekarang. Diperkirakan tesis dan disertai tentang akuntansi yang terdapat di Al-Azhar saja sampai tahun 1993 tidak kurang dari 50 buah. Di samping itu telah juga dilakukan riset-riset yang tersebar di majalah-majalah ilmiah. Yang kedua, kebangkitan akuntansi Islam dalam bidang pembukuan. Para inisiator akuntansi Islam kontemporer sangat memerhatikan usaha pembukuan konsep ini. Hal ini dilakukan supaya orang-orang yang tertarik pada akuntansi dapat mengetahui kandungan konsep Islam dan pokok-pokok pikiran ilmiah yang sangat berharga, sehingga kita tidak lagi memerlukan ide-ide dari luar atau mengikuti konsep barat. Yang ketiga, kebangkitan akuntansi Islam di sekolah dan perguruan tinggi. Konsep akuntansi Islam mulai masuk ke sekolah dan perguruan tinggi sejak tahun 1976, yaitu Fakultas Perdagangan Universitas Al-Azhar untuk program pascasarjana dalam mata kuliah akuntansi, perpajakan, dan evaluasi akuntansi. Situasi ini terus berlanjut hingga tahun 1978 dibuka dengan beberapa jurusan dalam cabang-cabang ilmu akuntansi Islam di berbagai perguruan tinggi di Timur Tengah. Hal ini berlanjut sampai sekarang di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Yang terakhir, kebangkitan akuntansi Islam dalam aspek implementasi. Implementasi akuntansi Islam mulai dilakukan sejak mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang berbasiskan syariah. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah tersebut harus menggunakan sistem akuntansi yang juga sesuai syariah. Puncaknya saat organisasi akuntansi Islam dunia yang bernama Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIFI menerbitkan sebuah standar akuntansi untuk lembaga keuangan syariah yang disebut Accounting, Auditing, and Governance Standard of Islamic Institution. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia. Ketika Indonesia merdeka,
hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Prof. Dr. Abu Tari, sedangkan Prof. Soemarjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan di Indonesia pertama lulusan dalam negeri adalah Basuki Sidarta, Hendra Darmawan, Tan Tong Jo, dan Go Tisim. Mereka lulus pertengahan tahun 1957. Keempat akuntan ini bersama dengan Prof. Soemarjo mengambil prakarsa mendirikan perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Pada 17 Oktober 1957, kelima akuntan tersebut mengadakan pertemuan di Aula Universitas Indonesia dan bersepakat untuk mendirikan perkumpulan akuntan Indonesia. Perkumpulan yang akhirnya diberikan nama Ikatan Akuntan Indonesia tersebut berdiri pada 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30. Konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 12 Mei 1958 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkannya pada 11 Februari 1959. Namun demikian, tanggal pendirian IAI ditetapkan pada 23 Desember 1957. Saat itu tujuan IAI sebagai berikut. Yang pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Tadi pemaparan materi kedua dari pemateri kedua. Selanjutnya materi terakhir akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi terakhir. Langsung saja, di sini ada prinsip umum akuntansi syariah. Prinsip akuntansi syariah adalah hal-hal mendasar yang diyakini kebenarannya dan menjadi pokok dasar dalam berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut membedakannya dengan akuntansi konvensional yang bersumber dari ajaran Al-Quran, hadis, dan fikih. Memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Selama ini, akuntansi konvensional hanya memperhatikan satu aspek, yakni manusia dengan manusia, sedangkan hubungan dengan Tuhan dan alam hampir terbaikan. Sehingga akuntansi sebagai ilmu kemudian menjelma sebagaimana mesin. Berikut beberapa prinsip akuntansi syariah. Yang pertama, prinsip pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban selalu dikaitkan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan tanggung jawab apa yang telah diamanatkan dan diperbuatkan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, prinsip keadilan merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia ini pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip keadilan dalam akuntansi ini mempunyai dua pengertian. Pertama, merupakan keadilan yang sehubungan dengan praktik moral, yakni kejujuran yang merupakan hal yang paling dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Yang kedua, kata adil mempunyai sifat lebih mendasar dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika syariah dan moral. Kedua, sebagai pendorong untuk mengerjakan upaya-upaya bangun akuntansi alternatif yang lebih baik. Yang ketiga, prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 3. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Akuntansi syariah di Indonesia semakin berkembang dari masa ke masa. Demikian halnya dengan peningkatan semua teknologi dan pengetahuan yang juga berkembang dengan pesat di era modern seperti ini. Jual beli juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dengan sistem transaksi yang berbeda-beda. Jual beli yang sedang banyak digemari oleh masyarakat adalah jual beli secara online. Jual beli online adalah jual beli yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet dan sosial media sebagai perantara atau media tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli sama-sama ridho barang yang diperjualbelikan halal dan adanya ijab dan kabul dan tidak merugikan semua pihak yang bersangkutan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.